Ya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngopi atau ngeteh bosku? Ya, kita jumpa lagi dalam analisa malam. Jadi beberapa hari ini lagi ribut-ribut, lagi rame-rame dan cawe-cawe ya tentang persoalan korupsi, yang dimana beredar gosip ya, ini persoalan BTS ini, itu gosipnya katanya bukan cuma satu orang tapi banyak orang itu ya, dari semua warna ternyata katanya, gosipnya begitu bosku. Jadi kenapa ya dari dulu hingga hari ini persoalan korupsi itu tidak bisa hilang. Dari daerah sampai pusat, persoalan korupsi itu masih sering terjadi, padahal hukumannya sudah sangat berat. Lembaga-lembaga yang menindaki korupsi itu juga sudah banyak, seperti dulu kan cuma KPK ya, tapi kemudian ditambah lagi oleh Tipikor ya, polisi, kemudian ditambah lagi ada namanya lagi kejaksaan, iya kan? Nah, kejaksaan ini kan ada di daerah sampai pusat ya, itu begitu juga Tipikor di kepolisian, tapi tetap saja korupsi itu selalu ada gitu. Karena ada yang bilang bahwa sebenarnya korupsi ini bukan persoalan kemiskinan kadang-kadang, tapi juga sudah persoalan mentalitas, yaitu mentalitas keserakahan, tidak pernah puas gitu kan, tidak pernah bersyukur. Ada yang bilang seperti itu. Namun mungkin ada juga korupsi atas dasar karena kemiskinan gitu. Jadi banyak faktor. Ada juga memang hobinya memang sudah begitu, hobinya korupsi gitu. Kacau juga itu kalau udah ada manusia begitu di dalam negara. Waduh, kacau itu. Jadi negaranya tinggal menunggu waktu bubar pasti itu. Jadi tapi ada yang menarik juga, satu pendapat, satu analisis bahwa sebenarnya yang kalau ingin menghilangkan korupsi, jadi itu harus dimulai dari partai politik, harus dimulai dari partai politik, karena memang partai politik itu adalah satu-satunya sebuah instrumen politik negara yang sah, di mana di situ terdapat banyak orang berkumpul atau anggota atau perkaderan gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman dahulu ya, zaman dahulu pasca kemerdekaan awal-awal Indonesia, partai politik itu jadi semacam sekolah, jadi semacam universitas, jadi semacam madrasah atau pesantren. Dulu partai politik seperti itu, dimana memang ada yang disebut namanya perkaderan atau pendidikan politik. Itu menjadi satu kewajiban gitu. Berbeda dengan hari ini kan, orang tiba-tiba ada uang, ada duit banyak, dia tiba-tiba bisa dapat posisi tinggi di partai politik atau nomor urut 1 di pencalekan gitu, karena dia punya uang. Entah uangnya dari mana, masa bodoh katanya, biasanya diterima aja gitu. Nah, budaya-budaya seperti ini tentu saja itu menjadi cikal bakal yang kedepannya bisa melahirkan koruptor. Nah, karena partai politik ini adalah instrumen vital atau lembaga politik vital, karena itu penyuplai kaderisasi atau penyuplai sumber daya manusia di dalam pemerintahan atau negara. Karena dia dari partai politik itu akan menjadi calon legislatif, kemudian menjadi menteri, kemudian menjadi presiden atau wakil presiden itu, dan juga menjadi tokoh masyarakat biasanya. Nah, makanya pentingnya partai politik itu di situ. Jadi
salah satu cara menghilangkan tingkat korupsi itu adalah mengobati situasi di dalam partai politik. Karena pada faktanya kalau kita perhatikan, rata-rata yang terlibat korupsi itu adalah anggota partai politik gitu. Itu fakta gitu. Kita nggak bisa bantai, ini fakta dan sudah banyak kali terjadi gitu. Jadi makanya pentingnya bahwa bagaimana partai politik itu sehat sejak awal gitu. Makanya dibutuhkan satu kewajiban pendidikan politik bagi setiap anggotanya, bagi setiap calegnya, bagi setiap calon presidennya atau calon menterinya. Itu. Jadi jika hal ini tidak terjadi, akan sulit korupsi bisa hilang di Indonesia. Itu. Dan ada juga pendapat pendapat juga bagaimana cara menjaga korupsi itu harus dimulai dari sekolah, dan atau universitas gitu. Nah, ada yang menarik bahwa satu-satunya rektor yang membuat satu kurikulum mata pelajaran atau mata kuliah tentang anti korupsi itu Anies Baswedan. Jadi Anies saat menjadi rektor Paramadina, dia membuat satu mata pelajaran tentang anti korupsi. Itu pertama di Indonesia dan itu sangat menarik ya. Tapi sayang universitas lainnya tidak mengikuti apa yang Anies lakukan. Seandainya seluruh universitas di Indonesia melakukan hal yang sama, ada pelajaran atau mata kuliah anti korupsi, begitu tentu akan mengurangi bibit-bibit koruptor. Jadi bukan hanya bibit tanaman aja, yang tanaman jagung, tanaman cabai, tapi ada juga bibit koruptor gitu. Nah, ini harus dikurangi potensi-potensi bibit koruptor itu di bangsa ini. Karena kalau dibiarkan terus ya lama-lama bangsa ini bubar juga, karena semua anggaran, semua duit di dalam negara itu diambil semua, diembat semua kan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. Biasanya kasus korupsi itu banyak yang terlibat, tidak hanya satu orang, tidak hanya satu warna. Kita lihat juga dulu bagaimana kasus korupsi IKTP gitu kan, itu kan banyak warna di situ. Nah, jadi banyak hal sebenarnya kalau kita punya kemauan untuk berubah, kita bisa memulainya dari persoalan pendidikan. Itu sebenarnya sangat utama. Jadi pendidikan di partai politik itu yang penting, yang utama, kemudian pendidikan di sekolah atau universitas itu. Nah, kalau ini dijalankan secara kontinu atau konsisten, tentu itu akan mendapatkan hasil yang cukup baik atau hasil yang menggembirakan gitu. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa juga ya akan tetap berlangsung. Makanya ini bisa dirintis ya, pendidikan di dalam partai politik tentang anti korupsi dan pendidikan di universitas atau sekolah tentang anti korupsi. Tapi partai politik mau nggak ada pelajaran seperti itu atau pendidikan politik seperti itu di setiap di setiap anggotanya itu diberi pelajaran atau pengajaran seperti itu. Bahkan sebenarnya harus kewajiban gitu. Jadi kuncinya itu, kunci utamanya itu adalah di partai politik, karena memang banyak yang terlibat korupsi itu adalah anggota partai politik, oknum partai politik itu ya. Jadi hampir semua warna partai politik pernah mengalami kasus korupsi gitu. Jadi ya itu fakta. Tapi politik Indonesia tentu tidak pernah putus asa ya. Artinya partai politik memang tidak pernah menyuruh orang korupsi, tapi oknum-oknum anggotanya kadang terlibat
terlibat kasus korupsi dan dia harus dihukum. Hukum harus tetap berjalan, tidak pandang bulu, harusnya seperti itu. Karena kalau hukum sudah tidak lagi menjadi panglima, sudah berganti politik yang panglima, makanya ya tinggal menunggu waktu saja sebuah negara itu bubar. Kacau juga kalau Indonesia bubar gara-gara korupsi, kan itu apa ya, sangat lucu gitu. Jadi susah payah founding fathers membangun satu gagasan kemerdekaan, tapi negeri ini hanya hancur gara-gara para oknum-oknum di partai politik yang melakukan korupsi gitu. Tapi kalau sudah banyak juga yang ikut-ikutan, lama-lama ya berjamaah juga korupsinya, hancur juga semua ini anggaran negara. Jadi intinya kalau menurut saya sih di partai politik ya, ntar kita minum sejenak ya kopi. Intinya di partai politik, dan sebenarnya caleg-caleg itu sebenarnya harus diseleksi juga. Tapi ya namanya juga ini pemilu 2024 ini kan banyak caleg-caleg itu yang diisi dapat nomor itu katanya orang yang punya uang, katanya orang pengusaha lah, kontraktor. Tapi kita nggak tahu juga dia punya uang beneran apa cuma uangnya orang gitu kan. Kacau juga itu kan. Padahal belum tentu juga orang yang punya uang itu akan terpilih. Biasanya tidak dipilih rakyat gitu. Jadi ya kalaupun terpilih kan kita nggak tahu akan jadi seperti apa itu dia dalam mengisi pemerintahan negara itu ya. Tapi kita optimis jika partai politik melakukan pendidikan politik yang konsisten dan kontinu, tentu persoalan-persoalan korupsi itu akan berkurang. Jadi akan berkurang itu. Jadi ya begitulah, gimana ya Mas Bro, kita juga ini kan susah ya cari duit itu kan sebagai rakyat jelata. Kita susah juga cari duit, tapi ya oknum-oknum anggota partai politik itu dan orang non partai politik juga itu berkolaborasi, bermufakat jahat mengambil uang rakyat di dalam negara. Padahal kita rakyat jelata ini udah dihajar corona 3 tahun lebih, ini udah bangkrut juga, udah sulit ya. Tapi ya sekelompok orang malah enak-enakan melakukan korupsi gitu. Ini sangat menyedihkan. Tapi kita yakin optimis bahwa bangsa ini bisa menyelesaikan persoalan ini. Wajar, ini adalah bangsa baru, bangsa Indonesia. Dulunya bukan sebuah bangsa ya, dulunya pecah-pecah sendiri-sendiri tapi disatukan menjadi Republik Indonesia. Terdiri dari berbagai macam suku, ras, warna kulit, bahasa dan agama. Itulah Indonesia. Berbeda-beda tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah ada yang disebut bangsa Indonesia. Dia berdiri gagasan-gagasan Indonesia itu sudah ada tahun 1930-an. Yang dimotori oleh orang-orang syarikat Islam dulu, ada Hos Cokroaminoto dan kawan-kawannya, dan kemudian murid-muridnya seperti Soekarno, Buya Hamka dan lain-lainnya itu melanjutkan gagasan-gagasan dari Hos Cokroaminoto itu. Hos Cokroaminoto itu disebut sebagai perintis kebangsaan. Jadi gagasan tentang nation yang dibawa oleh Soekarno itu kan dari Cokroaminoto. Artinya nation itu artinya bangsa. Begitu juga tentang kata merdeka, kaum merdeka itu dari kawan dari Cokroaminoto, Tirto Adi Suryo itu. Jadi Republik Indonesia ini gagasannya, konsepnya, visinya sudah sangat baik ya, dan kemudian itu diperas menjadi 5 sila atau Pancasila. Nah, kita tinggal menjaga dan
meneruskannya dengan intelektual, karena para perintis kebangsaan dan perintis kemerdekaan itu rata-rata intelektual. Mereka rata-rata adalah guru yang punya integritas dan keikhlasan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak seperti saat ini, sulit mendapatkan orang ikhlas dalam berjuang. Semua punya syarat dan tendensi. Tapi ada orang yang ikhlas, tapi jarang. Kita beruntung aja bertemu orang seperti itu. Tapi masih ada di negeri ini. Kita berharap makin banyak kita. Waduh, bosku, ini aku mau minum kopi dulu ya, udah mau dingin nih kopinya. Nanti kita jumpa lagi dalam analisa malam besok malam. Oke bosku, jangan lupa bahagia. Sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Sekian, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.